Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gensindo Talk edisi ketujuh. Kali ini kami akan membahas tentang tips olahraga sehat saat Omikron mencuat bersama dengan Bapak Baskoro Nugroho Putro MPD. Beliau adalah dosen Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret. Bersama juga dengan saya Ajeng Wirahmi yang akan 40 menit ke depan memandu acara ini. Oke, baik, langsung saja tanpa mengulur-ngulur waktu lagi ya teman-teman semua, kita akan mengundang Pak Baskoro untuk bergabung membahas tema kita pada hari ini. Teman-teman semua kalau misalnya mau join atau mau bertanya langsung kepada Pak Baskoro, silakan saja meninggalkan komentar di kolom chat, nanti akan kita tanyakan langsung kepada Pak Baskoro. Oh ya, sekedar informasi nih teman-teman semua, Gensindo Talk merupakan program baru dari Sindo News yang tentunya membahas seputar tema-tema interaktif gitu, seputar anak muda, mahasiswa yang pastinya akan seru-seru banget. Tadi saya sudah mention di awal, tema kita pada hari ini adalah tips sehat saat Omikron mencuat. Tips olahraga sehat saat Omikron mencuat. Jadi buat teman-teman yang hobi olahraga, boleh langsung bertanya nih kepada Pak Bas. Di angka 80%. Jadi kalau dilihat di persentasenya itu 80% orang dewasa di Indonesia untuk tingkat kecukupan aktivitas fisiknya itu sudah terpenuhi. Tapi itu berbanding terbalik dengan usia anak sekolah. Usia anak sekolah di mana hanya 15-20% anak usia sekolah ini yang terpenuhi tingkat kecukupan aktivitas fisiknya. Karena mungkin pandemi juga kemarin ya, jadi sekolah di rumah dan lain-lain, jadi mungkin tingkat kecukupan aktivitas fisiknya cukup turun. Nah, kalau kita ini mengacu pada kedua angka tersebut, maka ini bisa dikatakan perlu adanya perbaikan. Karena yang anak usia sekolah ini kan nanti generasi penerus bangsa. Kalau mereka tetap dibiarkan dengan merasa bahwasanya nyaman dengan tingkat kecukupan aktivitas fisik yang rendah, nantinya ketika sudah pada usia produktif tentunya akan mengganggu kinerja mereka. Nah, kalau pada usia produktif kinerjanya terganggu, otomatis kan ini juga bahaya buat Indonesia sendiri. Karena kita perlu generasi muda yang sehat, bugar, dan produktif. Itu Mbak Ajeng. Pak kalau misalnya kita kesadaran masyarakat itu kan memang baik ya Pak ya, melakukan olahraga. Saya juga melihat dari buat musik gitu ya Pak ya, tangga dan juga mereka masih mau melakukan olahraga. Kalau dari Pak Baskoro tips bagaimana sih Pak tips gitu untuk kesadaran masyarakat yang memang sudah ada gitu Pak untuk melakukan olahraga, karena kan nggak semua punya kesadaran yang tinggi untuk berolahraga, ada juga yang tidak punya kesadaran yang berolahraga. Gimana supaya membangkitkan motivasi untuk tetap berolahraga Pak? Ya, jadi memang budaya beraktivitas fisik ini bisa dikatakan juga, kalau tadi dari persentasenya kan memang cukup tinggi, tapi mungkin ada beberapa tempat terutama yang di daerah dengan kota-kota besar kan mungkin karena jam kerja dan lain-lain yang membatasi mereka untuk beraktivitas fisik. Nah, jadi tipsnya untuk memotivasi agar masyarakat ini sadar bahwasanya berolahraga atau beraktivitas fisik ini merupakan satu hal yang penting, ada dua hal Mbak yang harus ditanamkan ke mereka. Yang pertama, harus berani keluar dari zona nyaman. Lalu yang kedua, jangan terjebak ke pemikiran yang instan. Yang pertama, keluar dari zona nyaman yang saya maksud adalah ketika seseorang sudah nyaman dengan gaya hidup sedentari, di mana mereka malas gerak dan lain-lain, kan itu memang suatu hal yang nyaman ya, kita rebahan, nonton TV, nyemil dan lain-lain. Tapi perlu disadari bahwasanya itu memang nyaman tapi berbahaya. Maka dari itu mereka harus keluar dari zona nyamannya. Mereka harus melawan rasa malas itu dan harus memotivasi dirinya untuk rajin bergerak. Lalu yang kedua, jangan terjebak dalam pemikiran yang instan. Jadi jangan berpikir bahwasanya dengan olahraga satu kali terus bisa jadi sehat dan bugar. Nah, itu pemikiran yang salah.
Jadi memang harus dilakukan secara kontinu. Boleh dibilang bahwasanya untuk beraktivitas fisik lebih baik itu dalam durasi yang singkat tapi rutin daripada durasinya lama tetapi jarang. Misalnya cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi sekali olahraga langsung 2 jam. Nah, saya kira itu juga pemikiran yang salah. Jadi harus rutin. Lalu yang terakhir, biasanya sih kalau orang yang baru-baru awal olahraga itu merasa capek dan badannya pegel-pegel. Nah, itu bisa jadi karena memang prosedur melaksanakan olahraganya yang salah, karena bisa jadi pemanasan dan pendinginannya juga kurang memadai. Jadinya ketika digunakan ototnya belum siap, terus akhirnya kram, lalu pegel-pegel dan lain-lain. Jadi ketika olahraga harus pemanasan dan pendinginan juga jangan lupa dilakukan untuk meminimalisir pegel-pegel tadi. Ini ada pertanyaan Pak Baskoro dari Ya. Erkin. Apa cukup dengan olahraga saja gitu? Maksudnya apakah di tengah Omikron ini Pak Baskoro, apakah kita bisa hidup sehat dengan olahraga saja atau seperti apa? Ya. Terima kasih. Meskipun dalam kondisi biasa, tidak usah menunggu pandemi, dari Kementerian Kesehatan pun selain dibudayakan untuk bergerak, asupan makanan dan nutrisi itu juga perlu dijaga. Nah, itu juga perlu vitamin dan lain-lain. Jadi kan sudah ada porsi makanan seimbang yang disarankan oleh Kemenkes yang dikampanyekan melalui gerakan masyarakat sehat itu. Nah, itu kan salah satunya porsi makanan yang seimbang, lalu rajin bergerak, minum vitamin dan lain-lain. Jadi kalau hanya olahraga tanpa asupan nutrisi yang baik pun juga malah membuat kita jadi sakit karena kalori yang digunakan berlebih tapi asupan kalorinya kurang, nanti malah jadi malnutrisi jadinya. Baik. Ini ada yang bilang katanya narsumnya nggak kelihatan ya Pak Baskoro, bukan ada gangguan tapi yang penting suaranya jelas ya Pak ya. Iya, Pak. Suaranya. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita, Denita. Apakah ada perbedaan terkait pola olahraga di masa pandemi kemarin dan di masa varian Omicron yang sekarang ada, Pak? Kalau pola olahraganya saya kira tidak, tapi mungkin pemilihan pelaksanaan tempatnya saja. Jadi karena di masa pandemi sebaiknya olahraganya tetap di rumah, tapi kalaupun terpaksa harus keluar rumah, ya kalau hanya di area sekitar saja saya kira tidak masalah. Lalu durasinya ketika di luar rumah pun juga kalau bisa diperpendek. Artinya ketika kalau misalnya kondisi biasa tidak pandemi, joggingnya bisa sampai 5 km. Itu ditempuh dalam waktu mungkin 45 menit. Nah, ini jaraknya diperpendek, lalu kecepatan joggingnya yang ditingkatkan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi tetap mendapatkan kualitas olahraga yang diinginkan dengan cara mensiasati seperti itu. Tapi ya tetap saya sarankan untuk olahraganya di rumah sih, karena menjaga untuk itu protokol kesehatan juga. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya Pak ya, lebih baik mana di dalam rumah atau di luar rumah? Jadi kalau lagi masakan juga pasti di dalam rumah ya Baskoro ya, olahraga ya. Lalu apa Pak? Tadi dan di bawah lagi Pak terkait waktu dan juga perspektifnya. Iya. Ini jenis olahraga yang tepat ya, yang dilakukan di dalam rumah ya. Ada yang namanya high intensity interval training. Ya, jadi itu merupakan jenis olahraga di mana waktunya tidak terlalu lama tapi memiliki manfaat yang banyak seperti menjaga daya tahan, membentuk otot dan juga mengurangi lemak. Jadi kalau pengen diet bisa mengurangi lemak. Tapi untuk penggunaannya sendiri, bagi yang mereka yang indeks massa tubuhnya di atas 25 atau yang merasa kelebihan berat badan dan obesitas, maka gerakannya bisa diganti dengan gerakan yang low impact. Low impact itu maksudnya yang dampaknya ringan ke tubuh. Jadi kalau misal ada gerakan jumping jack nih, kalau ada yang tahu jumping jack kan dia lompat, itu high impact. Nah, untuk yang obesitas dan yang kelebihan berat badan maka bisa diganti dengan step jack. Kenapa saya menyarankan HIIT? Yang pertama karena memang waktunya nggak butuh lama, ya sekitar 60 menitan sudah selesai.
Dan ini untuk HIIT ini kan tergantung dari rasio istirahat dan rasio melakukan. Bagi mereka yang memang belum terbiasa melakukan HIIT, itu waktu istirahatnya bisa diperpanjang. Kalau normalnya sih satu 1:2 itu sudah bagus, Mbak. Artinya 10 detik melakukan, 20 detik istirahat itu sudah bagus. Tapi kalau belum mampu, 10 detik melakukan, 30 detik istirahat, atau 40 detik istirahat, silahkan, tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Lalu yang paling penting juga, HIIT ini nggak perlu alat. Nggak perlu alat, terus untuk referensinya udah banyak banget di YouTube. Jadi, jenis-jenis gerakannya, perpaduan gerakannya itu banyak banget di YouTube, jadi nggak usah bingung untuk cari, hari ini saya gerakannya apa ya. Jadi bisa susunan gerakannya bisa cari di YouTube dan ketik aja kata kuncinya ingin perbaiki otot bagian apa. Biasanya sih jumping jack, squat, plank, push up, sit up, dan lain-lain kayak gitu, Mbak. Rasa-rasanya olahraga di rumah saat ini sudah sangat mudah ya Pak ya. Dan adanya YouTube tadi Bapak sudah bilang tinggal searching apa nih, kita mau olahraga untuk tujuan apa gitu ya Pak ya. Itu sudah lengkap semua panduannya ya gitu, Pak. Oke. Pak, tapi saya mau tanya juga nih Pak. Kalau misalnya ya, kita pengen banget gitu Pak, karena kan sekarang lagi masih sepeda ya Pak ya, olahraga. Dan ada orang yang pengen banget gitu olahraga dan apa Pak supaya tetap aman dan nyaman sepeda buat saat iya kalau ya saya paham, memang kadang berolahraga di rumah itu bisa bikin jenuh juga sih, karena olahraga kan kadang yang dicari suasana sekitar, terus sosialisasi dengan interaksi sosial dengan orang lain ketika ketemu. Ya, kalau memang sebenarnya ada alternatif, tapi mungkin kurang menguntungkan ya, karena ada sepeda statis nih Mbak. Jadi mungkin bisa dipakai dulu. Tapi kalau memang benar-benar pengen keluar, kalau bersepeda keluar, ya maka kalau bisa jangan dilaksanakan secara rombongan. Tuh, kalaupun rombongan mungkin hanya bisa dengan keluarga kecil saja. Lalu yang kedua, pilih jalur yang sepi. Biasanya kan kalau bersepeda ada yang lewat jalan raya, ada yang lewat jalur di sawah, di tengah sawah dan lain sebagainya. Untuk masa pandemi ini saya sarankan jalur yang sepi, yang jarang berpapasan dengan orang. Karena kan kita nggak tahu untuk penyebaran COVID-nya. Lalu dipastikan zona di sekitarnya itu apakah hijau, merah, atau mungkin hitam. Kalau hijau mungkin karena areanya hijau aman, jadi mungkin bisa melaksanakan bersepeda di keliling sekitar area tersebut. Nah, untuk masker, biasanya kan yang jadi perdebatan ini bersepeda pakai masker boleh apa enggak? Ya kalau menurut prokes sebaiknya memang tetap pakai masker. Cuma harus berjaga-jaga bahwasanya ketika kita berolahraga, tubuh kita itu meminta asupan oksigen yang lebih banyak dari biasanya. Nah, masker ini kan membatasi asupan oksigen karena lubang nafas kita tertutup. Nah, jadi itu berhati-hati saja. Jadi misal ketika memang sudah merasa asupan oksigennya minta lebih, sebaiknya sepedanya istirahat dulu, nanti baru dilanjutkan. Karena kalau sampai kekurangan oksigen itu juga bahaya juga buat tubuh. Nah, untuk mempersingkat waktu juga seperti yang saya bilang tadi, kalau biasanya bersepedanya 1 jam 50 km, ya udah sekarang coba setengah jam tapi setengah jam tapi mendapatkan jarak yang 2 kali lipat atau seperti itu. Jadi jangan terlalu lama di luar juga. Percuma juga olahraga bersepeda, daya tahannya bagus, kalau pulang bawa virus kan kasihan yang di rumah juga. Ya. Ya, mohon maaf Mbak Ajeng, suaranya putus-putus. Saya pastikan lagi ya pertanyaannya ya. Untuk ini olahraga untuk penderita Omikron. Ya, Pak. Ya, penderita. Jadi kalau terkait dengan orang yang sedang dalam perawatan atau mungkin recovery, ini sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter. Jadi, apakah saya sudah boleh beraktivitas fisik atau
atau memang ada alasan tertentu yang diminta oleh para dokternya untuk beristirahat dulu. Ya, kalaupun diperbolehkan sama dokter, maka pilih aktivitas fisik yang mulai dari yang paling ringan dulu, Mbak. Misal jalan kaki. Nah, seberapa lama, jaraknya berapa? Ini kan yang sering jadi pertanyaan. Nah, jadi kalau dalam olahraga ini ada yang namanya beban maksimal. Beban maksimal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau dalam konteks berjalan kaki, ketika pertama kali ingin melakukan aktivitas fisik, dicoba saja sampai sejauh mana atau berapa lama mampu berjalan kaki dengan kecepatan yang konstan. Nah, itu merupakan beban maksimal individu tersebut yang berolahraga. Nah, besoknya ketika ingin berolahraga lagi, maka kalau misal tadi beliau bisa jalan mampunya mungkin 500 meter, ya ini hanya contoh. Maka besoknya ketika ingin berolahraga atau beraktivitas fisik jalan kaki bisa diambil di angka 70% dulu. Jadi 70% dari 500 meter. Nanti setelah mampu 70% ini bisa beradaptasi dengan baik secara fisiologis, nanti minggu depannya naik ke 75%. Sampai pada akhirnya dia bisa benar-benar kuat jalan 500 meter tanpa merasa capek. Nah, itu nanti presentasinya bisa naik lagi. Kurang lebih kayak gitu kalau ngitung gampangnya, cara gampang ngitungnya. Ya. Apa yang bisa kalau apa itu pada kemampuan ada Untuk teman-teman ini ya, olahraga untuk teman-teman yang teman-teman muda dan teman-teman mahasiswa ini ya. Ya, jadi ada dua hal Mbak yang perlu ditekankan. Yang pertama, olahraga ini ada yang namanya prinsip FIT. FIIT. Itu frequency, intensity, time, sama type. Frequency itu berapa kali kita dalam satu minggu. Kalau aturannya WHO minimal 3 kali seminggu. Tapi 3 kali seminggu ini hanya untuk menjaga atau mempertahankan kondisi. Tapi kalau ingin meningkatkan, maka harus nambah 1 hari lagi minimal 4 kali dalam satu minggu. Nah, untuk intensitas, ini tinggi rendahnya kualitas aktivitas yang kita lakukan. Hitungnya dari denyut nadi, Mbak. Nah, jadi berapa persen dari denyut nadi maksimal? Kalau pengen tahu denyut nadi maksimalnya, rumus yang biasa digunakan sederhananya itu 220 dikurangi usia. Jadi kalau usianya 20 tahun, berarti denyut nadi maksimalnya 200. Nah, untuk ukur intensitasnya sampai intensitas berapa persen, kalau misal dia setelah beraktivitas sekian waktu, dia sampai di angka 140, berarti dia di persentase 70%. 70% ini masih dalam zona yang sedang. Kalau sedang ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan aerobik. Tapi kalau bisa mendekati sampai 80, nah itu nanti bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan tubuh, kemampuan maksimal tubuhnya. Jadi kalau terbiasa di persentase 80, misal dia biasanya terbiasa lari sampai setengah jam, dia bisa nambah durasinya setelah terbiasa di 80%. Lalu untuk time sendiri ini berapa lama melakukannya dalam satu sesi. Jadi dalam satu hari itu berapa lama. Kalau sarannya WHO tadi kan ketika moderat kan 150 menit. Tapi kalau yang intensitas tinggi itu 60 menit. Kalau moderat 150 menit, tinggi 60 menit. Itu durasinya. Lalu untuk type ini jenis aktivitas yang disukai. Nah, ini yang paling penting. Sukanya apa? Apakah berenang, apakah nge-gym, apakah senam aerobik? Nanti jenis aktivitas yang dipilih ini nanti disesuaikan frekuensi, intensitas, sama waktunya. Dan type ini nggak usah milih, misalnya kalau mau pengen memulai saja, pilih jenis aktivitas yang paling gampang, yang tidak memerlukan alat. Tuh. Lalu yang berikutnya adalah jangan sampai aktivitas fisik ini, kalau mikirnya orang harus sampai bener-bener lelah, itu berarti bagus. Sebenarnya itu pemikiran yang salah juga. Apalagi kalau masih awal-awal memulai, pengen konsisten olahraga sampai ke depannya, jangan sampai terlalu lelah, Mbak Ajeng. Karena apa?
Ketika sudah lelah, biasanya itu gerakannya itu cenderung gerakan yang salah. Jadi kalau misal nge-gym nih ya, biasanya ngangkat barbel sampai atas, itu nggak sampai atas, cuma setengahnya aja. Nah itu nanti udah capek tapi otot yang dilatih juga nggak dapet. Atau mungkin kalau misal jogging, biasanya lututnya pahanya diangkat, ini akhirnya diseret. Akhirnya kan gerakannya salah. Nah, dari gerakan yang salah ini nanti berpotensi menimbulkan cedera. Kalau sampai cedera, otomatis kan aktivitas fisiknya juga terbatas lagi. Nah, kalau cedera pemulihannya juga lama, akhirnya nanti ketika mau mulai olahraga lagi, males lagi. Tuh, yang terakhir, ketika terlalu lelah, ketika badan ini terlalu lelah, membutuhkan waktu recovery yang lebih lama. Jadi harapannya Senin bisa olahraga, Selasa istirahat, Rabu olahraga lagi. Ternyata Senin ini terlalu capek, akhirnya waktu recovery sehari nggak cukup, akhirnya hari Rabu olahraganya ke skip dan mundur lagi. Ya, itu kan juga mengganggu konsistensi. Lalu untuk tambahannya mungkin ketika berolahraga atau beraktivitas fisik bisa mendengarkan musik favorit biar nggak gampang capek. Itu Mbak Ajeng. Mendengarkan lagu tuh juga mendengarkan 14 Koro Sibuk tuh juga berpengaruh ya Pak ya? Ternyata ya. Ya, terutama kalau misal nge-gym ini Mbak, musik yang ada beatnya itu loh, kan disesuaikan dengan gerakan. Nah, itu akan membantu banget. Jadi bikin tambah semangat. Tuh. Oke. Pak, saya tertarik kalau Pak Baskoro sempat aktivitas berenang Pak ya, olahraga di air. Nah, kalau misalnya di masa Omikron itu tuh baiknya seperti apa Pak? Kalau kita olahraga di air seperti berenang, ya seperti berenang itu Pak. Ya, kalau untuk berenang sendiri dipastikan aja ini pada jam-jam yang sepi. Atau mungkin kalau punya kolam renang pribadi mungkin bisa dipakai. Tapi kalau pakainya secara bersamaan dan prokes di situ juga kurang ketat, maka sebaiknya dihindari dulu. Ya, meskipun itu sifatnya kan di luar ruangan. Ada yang bilang kalau di luar ruangan tidak aerosol dan lain-lain. Nah, tapi tetap kita harus menjaga. Jadi kalau memang berenang dan ada jam-jam yang sepi dan diusahakan juga kolam renangnya juga bersih, yang rutin dikuras dan lain-lain, itu saya kira masih aman-aman saja. Tapi kalau rame, kebarengan dengan beberapa orang yang kita nggak kenal, nah itu juga kan juga meningkatkan potensi untuk penyebaran virus. Itu Mbak. Mas, boleh kalau misalnya Mo- Mohon maaf Mbak Ajeng, nggak kedengeran, suaranya putus-putus. sudah jelas ya Pak ya? Ya udah jelas. Ya, karena di sini juga lagi hujan besar, jadi mungkin terkendala koneksi. Mohon maaf sekali ya Pak dan teman-teman Ya. semua. Ya, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan lain ya, bisa langsung di drop aja di kolom komentar, nanti langsung dijawab oleh Pak Baskoro. Tadi ada yang kalau nggak salah, kalau saya nggak salah lihat Pak, ada yang bilang cukup lari-lari di taman aja katanya Pak untuk olahraganya. Ya sebenarnya kalau merasa cukup nggak masalah, Mbak. Jadi aktivitas fisik ini kan yang penting dia sampai dalam persentase digit tadinya berapa itu aja. Ditempuh dengan berbagai aktivitas fisik pun nggak masalah. Jadi kalau misal dia dengan lari-lari di taman dia sudah bisa dapat 80, 70 sampai 80% dari denyut nadi, ya maka dia bermanfaat untuk dia. Toh yang kita bicarakan ini kan bukan atlet yang ingin meningkatkan performa, tapi kan orang yang ingin menjaga kebugaran. Jadi selama itu aktivitas fisiknya aman, lalu memang kesukaannya seperti itu, ya monggo silahkan. Tuh. Tadi Ya. katanya perhatikan juga waktunya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Baskoro ya Pak ya. Frekuensi juga patut untuk diperhatikan ya Pak. Jangan sekali olahraga langsung lama nanti malah jadi tepar gitu ya Pak ya. Ya, betul. Malah jadi sakit Pak. Ya Pak. Iya. Tapi kalau Pak Bas, kan itu adalah satu hal yang terjadi ya Pak Bas. Orang yang udah jarang olahraga kemudian tiba-tiba langsung olahraga lama akhirnya sakit, itu memang lagi ya Pak ya. Ya. Ya, jadi bener Mbak Ajeng. Misal ada orang yang dulunya rajin olahraga, terus karena kesibukan olahraga aktivitas fisiknya jadi
berkurang, bahkan mungkin tidak beraktivitas fisik, lalu memulai lagi, biasanya dia merasa dia itu masih kuat. Nah, ini yang bahaya. Jadi dia harus bisa mengukur dirinya sendiri, mampunya seberapa. Kita nggak bisa, nggak ada yang bisa bilang, Mbak, misal Mbak Ajeng itu mampunya lari sekian. Nah, itu yang tahu ya Mbak Ajeng sendiri. Jadi ke teman-teman audiens, yang tahu ya kalian sendiri mampunya berapa. Nah, itu yang dijadikan patokan. Jadi kan sudah saya bilang jangan sampai terlalu lelah. Karena kalau sampai terlalu lelah itu meningkatkan potensi cedera dan membutuhkan recovery yang lebih lama. Itu juga merugikan juga. Tuh. Catat ya teman-teman semua. Jangan, jadi kita sendiri yang tahu kapasitas kita ya Pak ya untuk melakukan olahraga. Jangan terlalu diforsir juga ya Pak ya. Tepar bukan sakit. Oke, Pak Baskoro, ini ada pertanyaan lain dari Mas Haikal. Haikal, ini pertanyaannya adalah pasca sakit, jenis olahraga yang ideal itu apa sih Pak dan berapa lama durasinya? Setelah baru sembuh, olahraga yang ideal apa, kemudian durasinya berapa lama Pak? Ya. Pasca sakit ini kan general ya Mbak, bisa apa aja. Kalau mungkin sakit kayak cedera ini dibilang sakit kan juga bisa. Kalau misal mengalami cedera, ini contohnya cedera dulu. Kalau ini misal dia cedera di sendi tertentu, maka normalnya ketika cedera kita akan didampingi oleh terapis. Kita ada konsultasi dengan, kalau sakit kan ke dokter yang sesuai dengan sakitnya. Kalau cedera ke terapis. Aktivitas fisik apa yang boleh dilaksanakan. Nah, biasanya sifatnya penguatan sendi yang memang sedang mengalami cedera. Itu dengan beban yang ringan. Biasanya kalau penguatan ini biasanya pakai latihan beban, tapi itu pun pakai beban yang sangat ringan, Mbak. Biasanya sampai 2,5 atau sampai 5 kilo saja. Tapi kalau memang sakitnya seperti batuk, pilek, dan lain-lain, atau mungkin yang membuat badan rasanya lemes banget, nah itu apakah memang secara individu badannya udah seger atau belum? Jangan sampai kalau masih dalam tahap pengobatan dan memang ada beberapa obat yang harus dikonsumsi, maka sebaiknya aktivitas fisik hanya dibatasi pada aktivitas fisik sehari-hari aja, yang mungkin jalan di dalam rumah dan lain-lain. Tapi kalau memang udah bener-bener selesai tahap pengobatan dan udah siap, barulah kalau mau nyoba jogging dan lain-lain itu baru mungkin bisa dicoba. Kan tadi saya tekankan bahwasanya yang tahu kondisi fisik adalah pribadinya. Nah, terkait dengan hubungannya dengan kesehatan, kondisi tubuh dan lain-lain, jika memang sakit kan ada dengan dokter, silakan dikonsultasikan. Lalu untuk jenis aktivitas fisiknya, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa memilih dari yang paling ringan dan dihitung beban maksimalnya berapa, lalu mulai dari persentase yang cukup rendah. Itu Mbak. Oke, ya jadi sekali lagi kenali atau cari tahu sendiri ya Pak ya, hanya kita yang tahu gitu kapasitas diri kita sendiri untuk melakukan olahraga gitu. Balik lagi jangan sampai nanti terlalu diforsir, akhirnya sakit dan jadi tumbang gitu ya Pak ya, jadi malah sakit, bukannya sehat malah sakit ya Pak ya. Pak Baskoro, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi dengan waktu kita yang sudah sedikit, Pak Baskoro bisa memberikan closing statement Pak untuk kita semua pada sore hari ini. Ya, makasih Mbak Ajeng. Jadi saya cuma pesan aja, ketika melakukan aktivitas fisik itu jangan lupa untuk menghitung beban maksimal yang mampu dilakukan. Itu perlu banget. Nah, beban maksimal ini berapa? Sekali lagi, yang tahu hanya yang berolahraga. Jadi misal olahraganya adalah jogging, sekali jogging sampai bener-bener ya sampai ini yang semampunya itu berapa lama. Nah, lama ini bisa dihitung dari jarak tempuh atau waktu tempuh. Nah, itu bisa digunakan untuk menyusun program latihan yang sesuai dengan kemampuan. Nanti dimulai dari 70%-nya dari kemampuan maksimal itu dan naik secara berkala per minggunya. Tidak usah per minggu pun juga bisa, atau ketika sudah bisa beradaptasi pada persentase tertentu. Indikatornya adalah ketika melakukan persentase tersebut, jadi misal di angka 70% kok tidak capek, berarti sudah bisa dinaikkan ke dosis berikutnya. Jadi sebenarnya olahraga ini sama kayak minum obat sih. Cuma kalau obat kan ketika penyakitnya tambah berat, dosisnya tambah tinggi. Tapi kalau olahraga sendiri,
ketika kondisi tubuh sudah semakin bagus, dosisnya harus ditambah. Jangan sampai turun, karena kalau sampai turun, berarti nanti ada penurunan kinerja tubuh. Nah, lalu jangan lupa harus rutin. Kalau cuma seminggu sekali ya jangan harap mau dapat manfaatnya. Saya rajin olahraga Pak, tapi kok masih gendut ya? Iya, olahraganya berapa lama? 2 jam, tapi cuma seminggu sekali. Ya itu percuma. Iya. Jadi ya jangan lupa menghitung dosisnya, lalu yang rutin untuk berolahraga. Itu Mbak Ajeng. Baik, oke. Pak Baskoro, terima kasih banyak atas waktunya pada sore hari ini ya Pak ya. Ya. Sudah sharing-sharing bersama kita semua. Mohon maaf banget teman-teman dan Pak Baskoro, tadi ada kendala teknis yang cukup lama. Jadi live-nya live-nya tadi ada dan baru dimulai. Terima kasih banyak Pak Baskoro, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Ajeng, sehat selalu. Ya. Terima kasih banyak yang sudah join. Mohon maaf sekali adanya kendala wawancara. Jangan lupa saksikan video talk selanjutnya. Saya Ajeng Nurah. Terima kasih sekali lagi. Sampai sore. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baskoro. Terima kasih Mbak Ajeng. Izin live dulu ya.